Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Ghifari dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang wahyu. Yang pertama yaitu pengertian wahyu. Pengertian wahyu secara konteks Islam atau lebih khususnya dalam pelajaran ulumul Quran, yaitu adalah komunikasi atau ucapan Allah yang diturunkan melalui malaikat kepada Nabi dan Rasul, terutama Nabi dan Rasul yang terpercaya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahyu itu didefinisikan sebagai bentuk komunikasi, ya. Tidak seperti komunikasi biasa seperti manusia dan manusia. Jadi contohnya seperti Allah menurunkan perintah sholat kepada malaikat, lalu malaikat itu menyampaikan kepada Nabi. Tidak seperti komunikasi manusia seperti pada umumnya. Yang kedua itu ada bentuk-bentuk wahyu. Yang pertama, bentuk wahyu itu ada yang secara langsung atau diturunkan melalui malaikat kepada Nabi yang tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua itu ada menurut inspirasi atau ilham. Jadi seperti manusia itu berinspirasi seperti mendapat ilham yang baik. Jadi manusia itu biasanya yang mendapatkan wahyu secara ilham atau inspirasi itu tidak wajib untuk menyebarkan wahyu tersebut. Yang ketiga ada tahapan turunnya wahyu Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran ini wahyu yang diturunkan oleh Allah ini berangsur-angsur secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Ada dua fase utama, yang pertama adalah fase Mekah dan yang kedua ada fase Madinah. Yang keempat ada fungsi dan tujuan wahyu. Nah, fungsi wahyu di sini sebagai petunjuk hidup atau pedoman hidup bagi para manusia, seperti dalam bersosialisasi, berkelakuan baik, melakukan ajaran Islam, ibadah kepada Allah, dan selainnya. Ada sebagai pengingat atau untuk mengingat manusia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada sifat-sifat wahyu, yaitu yang pertama itu sifatnya itu mutlak, yaitu benar. Jadi wahyu yang diturunkan Allah itu sudah pasti benar, tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Terus yang kedua itu universal. Jadi wahyu yang diturunkan Allah yang mutlak ini yang sudah betul-betul ini benar, ini tuh diturunkan mencakup untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Yang keenam ada reaksi terhadap wahyu. Jadi para nabi itu bereaksi ketika mereka menerima wahyu dari Allah itu dengan penuh ketaatan dan amanah. Ketaatannya itu kan untuk nabi itu berkewajiban untuk menyebarkan wahyu tersebut, dan taat. Nabi itu akan menyebarkan wahyu tersebut dan menaati perintah yang Allah lakukan tersebut. Terus sumber-sumbernya, jadi sumbernya itu ada di Al-Quran. Sumber pertamanya itu ada di Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 51 tentang bentuk wahyu. Yang kedua ada di hadis-hadis Nabi, seperti Nabi yang menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Yang ketiga ada di kitab-kitab ulumul Quran seperti Al-Itqan dan yang lain. Jadi wahyu itu ringkasnya, wahyu itu adalah perintah Allah atau ajaran Allah yang diturunkan melalui malaikat kepada para nabi dan rasul. Alat bantu untuk mencari hadis tersebut biasanya ada di Al-Quran, di kitab-kitab ulumul Quran, kitab hadis dan lain sebagainya.
Yang kedua ada jenis-jenis wahyu. Yang pertama ada wahyu Qur'ani. Wahyu Qur'ani itu wahyu yang tertulis di dalam kitab Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam. Terus yang kedua ada wahyu hadis. Wahyu hadis adalah wahyu yang ditujukan kepada manusia yang lainnya melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada wahyu ilham, yaitu sebagai inspirasi atau pengertian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Yang keempat ada wahyu tasyri'i, yaitu wahyu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah yang harus diikuti oleh umat Islam. Yang kelima ada hukum takwini, yaitu wahyu yang berkaitan dengan penciptaan dan ketentuan Allah terhadap makhluk dan alam semesta. Yang ketiga ada proses penerimaan wahyu oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah pemilihan oleh Allah. Jadi Allah ini enggak sembarangan menurunkan wahyu kepada manusia yang lain. Allah ini biasanya menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasul seperti Nabi Muhammad, dan lebih banyaknya memang kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua melalui pengalaman spiritual. Jadi proses penerimaan wahyu itu seringkali melibatkan pengalaman spiritual yang mendalam, seperti dalam keadaan tertentu seperti meditasi, bermunajat, atau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Medianya itu seperti diturunkan oleh malaikat Jibril dan melalui ilham atau inspirasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu wahyu dalam ilmu Quran memiliki definisi, bentuk-bentuk wahyu, tahapan turunnya wahyu, fungsi dan tujuan wahyu, dan sifat-sifat wahyu dan reaksi terhadap wahyu. Reaksi manusia terhadap wahyu sangat bervariasi pada para nabi, para orang-orang beriman, dan orang kafir. Reaksi orang kafir terhadap wahyu yaitu biasanya sebagian ada yang menolak, kadang sebagian ada yang melawan juga, seperti karena alasannya itu karena keangkuhan orang kafir, kesombongan orang kafir, dan alasan-alasan lain. Dalam kitab tafsir ini, karya-karya tafsir seperti kitab tafsir At-Tabari atau tafsir Al-Qurtubi juga, di situ sudah menerangkan penjelasan yang jelas bagaimana ayat-ayat wahyu itu diturunkan kepada Nabi dan diterima oleh Nabi dan disebarkan kepada masyarakat yang lain atau manusia-manusia lain. Kesimpulan wahyu adalah manifestasi komunikasi ilahi terhadap para manusia melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan oleh Nabi itu disebarkan kepada manusia lain yang ada di muka bumi ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.